DPRD Kota Bandar Lampung menggelar dua agenda paripurna pada Jumat 28 November 2025. Agenda pertama yakni paripurna pembicaraan tingkat 1 untuk membahas Raperda Perubahan Perda Kota Bandar Lampung nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta Raperda pendirian Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Aneka Usaha. Selanjutnya, Dewan melanjutkan agenda paripurna pembicaraan tingkat 2 terkait Raperda APBD Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2026 serta Raperda pendirian Bank Perekonomian Rakyat atau BPR Wawai Bandar Lampung dan BPR Syariah Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung Eva Diwana yang diwakili oleh Wakil Wali Kota Dedi Amrullah menyampaikan bahwa usulan perubahan Perda nomor 1 tahun 2024 merupakan bagian dari program pembentukan peraturan daerah atau Propempeda. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Keuangan serta Kementerian Dalam Negeri, Raperda ini akan disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan selaras dengan regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah. Terkait Raperda pendirian BUMD Aneka Usaha, pemerintah kota menilai pendirian badan usaha baru diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah serta membuka peluang usaha sesuai kebutuhan daerah. Pendirian BUMD ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. BUMD ini diharapkan mampu memproyeksikan berbagai sektor usaha, menjaga prinsip akuntabilitas, meningkatkan kualitas pelayanan, dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandar Lampung Sidik Effendi yang mendampingi Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Bernas Yuniarta mengatakan paripurna juga menetapkan rancangan APBD tahun 2026 menjadi APBD definitif setelah melalui pembahasan di tingkat komisi dan badan anggaran. Ia merinci total APBD 2026 mencapai sekitar 2,8 triliun. Namun terdapat penyesuaian. Ini terjadi karena efisiensi transfer keuangan daerah berdasarkan kebijakan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Wakil Ketua 3 DPRD Bandar Lampung Wiyadi menambahkan bahwa Perda BUMD Aneka Usaha nantinya akan menjadi landasan hukum yang mendukung pemberdayaan UMKM di kota tersebut. Program ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang memperkuat pelaku UMKM. Dengan adanya payung hukum ini, pembinaan UMKM akan lebih mudah baik dari sisi perizinan, permodalan hingga pemasaran, termasuk pengurusan logo halal yang bisa terintegrasi. Terkait skema pemodalan bagi UMKM, Wiyadi menyebut bahwa hal tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh panitia khusus atau pansus termasuk apakah nanti difasilitasi melalui Bank Wawai atau bank umum lainnya. Berdasarkan catatan yang diterima dari sekretaris Dewan anggota Dewan yang hadir pada kemarin kita hari ini adalah 34 orang anggota Dewan. Dengan demikian, sesuai peraturan tata tertib pasal 159 ayat 1 huruf B, quorum telah terpenuhi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, di dalam paripurna ke-10 masa persidangan menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera
paripurna pembicaraan kedua atas Raperda APBD tahun anggaran 2026 perekonomian rakyat Wawai Kota Batam dan Raperda Bank Perekonomian Rakyat misalnya Kota Batam. Paripurna Dewan yang hormat, untuk efisiensi waktu, marilah kita memasuki agenda paripurna yang pertama. Untuk itu, kami persilakan kepada Sekretaris Dewan untuk membacakan surat masuk berkenaan dengan agenda paripurna kita hari ini. Kami persilakan. Pada yang tepat saudara ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Lampung di Bandar Lampung nomor D/2579 Protokol Perda. Dengan hormat bersama ini kami sampaikan kepada yang terhormat rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Lampung nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya mohon kepada Dewan yang terhormat untuk dapat membahasnya. Demikian atas perhatian dan kerjasama yang diucapkan. Terima kasih. Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana Cap ditangani surat kedua. Wali Kota Bandar Lampung 10 November 2025. Kepada yang terhormat Saudara Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung nomor B/100.1.6.1 Romawi.03/2025. Tampilan satu berkas. Beliau menyampaikan rancangan peraturan daerah. Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Dewan yang terhormat rancangan peraturan daerah tentang pendirian badan usaha milik daerah aneka usaha. Selanjutnya mohon kepada Dewan yang terhormat untuk dapat membahasnya. Demikian atas perhatian dan kerjasama yang diucapkan. Terima kasih. Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana Cap ditangani. Selesai. Terima kasih kepada Saudara Sekretaris Dewan mendengarkan surat masuk dari Saudara Wali Kota sebagaimana telah dibacakan oleh Sekretaris Dewan perihal penyampaian Raperda perubahan Perda Kota Bandar Lampung nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Raperda pendirian badan usaha di daerah aneka usaha. Terkait surat penyampaian maka berdasarkan keputusan badan musyawarah telah ditetapkan agenda paripurna dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pidato penyampaian Raperda oleh Saudara Wali Kota. Kedua, penandatanganan berita acara dan penyerahan dokumen Raperda secara simbolis. Paripurna Dewan yang hormat. Selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai Raperda perubahan Perda Kota Bandar Lampung nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Raperda pendirian badan usaha milik daerah aneka usaha. Marilah kita bersama-sama mendengarkan penyampaian dari Saudara Wali Kota yang mewakili. Untuk itu dipersilakan dengan hormat kepada Saudara Wakil Wali Kota untuk menyampaikan persilakan. Anggota Dewan yang kami hormati, yang pertama permohonan maaf sekaligus permohonan izin karena Ibu Wali Kota Bandar Lampung pada saat ini masih berada di Jambi dalam perjalanan pulang ke Bandar Lampung selepas rapat koordinasi
insan pers, dan hadirin yang berbahagia. Perkenankan kami atas nama pemerintah daerah Kota Bandar Lampung mengucapkan puji dalam hadir pada sidang paripurna DPRD Kota Bandar Lampung dalam rangka paripurna pembicaraan tingkat pertama penyampaian rancangan peraturan daerah perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun dan rancangan peraturan daerah tentang pendirian badan usaha milik daerah aneka usaha. Saudara pimpinan, anggota dewan dan hadirin yang kami hormati, bahwa terkait usulan rancangan peraturan daerah atas perubahan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah merupakan usulan di luar program pembentukan peraturan daerah atau program Perda. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri yang menjadi dasar untuk dilakukannya perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Rancangan peraturan daerah tersebut akan disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, juga selaras dengan peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Saudara pimpinan, anggota dewan dan hadirin yang kami hormati, terkait rancangan peraturan daerah tentang pendirian badan usaha milik daerah aneka usaha merupakan sebagai langkah pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengelola sumber daya daerah, di antaranya melalui optimalisasi aset yang dimiliki dari berbagai sektor yang tetap berfokus pada pelayanan melalui pendirian BUMD yang diharapkan mampu mengkoneksikan berbagai sektor usaha dan usaha yang mencakup aspek mematuhi prinsip akuntabilitas, pertanggungjawaban dan keterbukaan, kewajaran, kemandirian, profitabilitas, kualitas pelayanan dan manajemen sumber daya manusia, serta tata kelola yang baik dan berguna. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, di mana Kota Bandar Lampung menunjukkan potensi pasar yang kuat untuk pendirian BUMD aneka usaha. Saudara pimpinan, anggota dewan dan hadirin yang kami hormati, demikianlah penyampaian kami atas raperda sebagaimana dimaksud tersebut di atas, dengan harapan kiranya dapat dibahas dan disetujui oleh dewan yang terhormat menjadi peraturan daerah dalam waktu tidak terlalu lama. Akhirnya, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari dewan yang terhormat, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga niat baik dan amal bakti kita untuk membangun dan memajukan Kota Bandar Lampung akan selalu dapat ridho, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duliana. Demikian sambutan Wali Kota Bandar Lampung yang sudah saya bacakan secara utuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara paripurna dewan yang terhormat. Untuk mengetahui hasil pembahasan yang dilakukan oleh badan anggaran, marilah kita mendengarkan laporan hasil pembahasan badan anggaran atas raperda APBD tahun anggaran 2025. Untuk itu, kami persilakan kepada pelapor badan anggaran untuk menyampaikan hasil pembahasan. Saya persilakan.
Laporan Badan Anggaran DPRD Kota Bandar Lampung atas kembali tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2025. Selamat siang pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Wakil Wali Kota Bandar Lampung yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung, yang saya hormati Inspektur, Sekretaris Dewan, Kepala Badan, Kepala Dinas Sekota Bandar Lampung, yang saya hormati Camat Lurah Sekota Bandar Lampung, yang saya hormati rekan-rekan pers dan hadirin sekalian. Laporan ini terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat pada sidang paripurna Dewan yang terhormat ini dalam rangka pembicaraan tingkat 2 atas Raperda APBD Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2026. Sidang paripurna Dewan yang saya hormati, selanjutnya perkenankan kami menyampaikan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap rancangan peraturan tahun anggaran 2026, dan untuk mempermudah penyampaian maka laporan ini kami susun secara sistematika sebagai berikut: 1. Pendahuluan, 2. Materi pembahasan, 3. Pembahasan, 4. Pendapat akhir fraksi ditujukan peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Kota Bandar Lampung yang mengarah pada visi dan misi RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2025-2020 pada pencapaian visi Kota Bandar Lampung, yaitu Bandar Lampung sehat, cerdas, beriman, berbudaya, nyaman, unggul, berdaya saing, berbasis ekonomi untuk kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan visi tersebut, rumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Bandar Lampung adalah: 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesejahteraan. 2. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap, mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial. 3. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat. 4. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya, dan 5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha, menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi. 6. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan. Dalam rangka melaksanakan misi Kota Bandar Lampung pada tanggal 5 November 2025 yang lalu, Saudara Wali Kota Bandar Lampung telah menyampaikan nota keuangan atas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2026. Berdasarkan tahapan-tahapan pembahasan yang telah dilakukan melalui rapat paripurna, rapat pembahasan Badan Anggaran bersama PRPD dan OPD maupun pada tingkat komisi dan dengan OPD, maka hari ini Badan Anggaran akan menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap rancangan APBD Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2026. 2. Materi pembahasan. Materi pembahasan yang digunakan sebagai pedoman dan rujukan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah dan APBD Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2026 yaitu: 1. Nota keuangan atas rancangan peraturan daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD tahun anggaran 2026.
pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah sebesar 1.129.270.800 rupiah. Dana pendapatan transfer 1.529.382.638.900 rupiah. Jumlah pendapatan sebesar 1.658.458.909.700 rupiah. 2. Belanja daerah. Belanja operasi sebesar 2.545.292.719 rupiah. Belanja modal 223.940.041.831 rupiah. Belanja tidak terduga sebesar 25 miliar. Jumlah belanja daerah sebesar 2.819.185.334.550 rupiah. Surplus atau defisit sebesar minus 154.726.424.850 rupiah. 3. Pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan silpa sebesar 16 miliar rupiah. Sebesar 227.726.424.850 rupiah. Jumlah penerimaan pembiayaan sebesar 243.426.424.850 rupiah. Pengeluaran pembiayaan. Penyertaan modal investasi daerah sebesar 39 miliar. Pembayaran pokok utang sebesar 50 miliar. Jumlah pengeluaran pembiayaan sebesar 89 miliar. Pembiayaan ARTO sebesar 154.424.850 rupiah. Silpa tahunan kerendahan 0 rupiah. Pendapat akhir 4. Pendapat akhir fraksi. Adapun pendapat akhir fraksi yang telah disampaikan bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kota Bandar Lampung yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut. Fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Fraksi Partai Gerindra menyetujui peraturan, menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Fraksi Gerindra berpendapat bahwa 1. Belanja kesehatan. Fraksi Gerindra menyoroti perlunya peningkatan layanan kesehatan primer, ketersediaan obat dan penguatan puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat. Anggaran kesehatan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan, bukan sekedar pemenuhan administratif. 2. Infrastruktur dan penataan kota. Fraksi Gerindra menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus merata, tidak hanya terpusat di wilayah-wilayah tertentu. Penanganan banjir, perbaikan drainase, peningkatan kualitas jalan lingkungan perlu mendapatkan perhatian lebih. 3. Program pengentasan kemiskinan. Fraksi Gerindra meminta agar program pengentasan kemiskinan berbasis data terpadu atau DTKS dijalankan secara transparan dan tepat sasaran, menghindari duplikasi program serta memberikan dampak langsung pada masyarakat berpenghasilan rendah. 4. Pengawasan dan efektivitas belanja. Fraksi Gerindra menegaskan bahwa setiap kegiatan yang diadakan harus memiliki indikator kinerja yang jelas. Kami meminta pemerintah kota untuk memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi guna memastikan tidak ada pemborosan anggaran. Berikutnya fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menerima dan menyetujui Raperda APBD Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2026 untuk disahkan menjadi peraturan daerah APBD Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2026.
Fraksi PKS menyampaikan pendapat akhir sebagai berikut. 1. Plafon anggaran belanja daerah harus sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kota Bandar Lampung tahun 2026 yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur ekonomi, ketertiban dan keamanan, pelayanan publik, serta lingkungan hidup. 2. Memaksimalkan program-program di dalam APBD yang bisa dijadikan prioritas dan sering muncul sebagai permasalahan di masyarakat. Di antaranya: A. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sektor UMKM. B. Penataan kawasan lingkungan dengan meningkatkan ruang terbuka hijau atau RTH untuk mencapai ideal dan perbaikan jalan transportasi publik untuk mengurangi kemacetan di Kota Bandar Lampung. D. Master plan pengelolaan sampah terpadu di Kota Bandar Lampung dan master plan drainase Kota Bandar Lampung. Penanganan masalah banjir. E. Peningkatan sektor pariwisata dengan penataan wilayah pesisir. Dan D. Kajian strategis mengenai pengelolaan distribusi parkir di pinggir jalan secara holistik untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Berikutnya, fraksi Partai Nasdem. Setelah melakukan pembahasan dalam rapat tingkat komisi maupun badan anggaran, fraksi Nasdem meminta kepada pemerintah Kota Bandar Lampung supaya mengalokasikan penyerapan APBD yang bersifat pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung pada masyarakat perlu mendapat prioritas dan peningkatan dan memiliki perencanaan yang matang. Fraksi Nasdem menyetujui rancangan peraturan daerah APBD Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna Kota Bandar Lampung. Berikutnya, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Fraksi Partai PDI Perjuangan menyampaikan sikap setuju dan mendukung rancangan peraturan daerah atas APBD Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dalam fraksi PDI Perjuangan mengharapkan pada pemerintah daerah untuk terus mengevaluasi serapan APBD yang tujuannya sebagai bentuk antisipasi terhadap beragam persoalan yang terindikasi menjadi faktor penghambat penyerapan APBD secara konkret, dikarenakan bisa berdampak yang sangat beragam, mulai dari pelayanan publik yang tidak maksimal, pembangunan yang melambat, pergerakan ekonomi rakyat melemah dan dampak negatif lain. Berikutnya, fraksi Partai Golongan Karya. Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh Komisi dan Badan Anggaran DPR Kota Bandar Lampung, fraksi Golkar menerima dan menyetujui raperda APBD Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna DPRD Kota Bandar Lampung. Yang berikutnya, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dapat menyetujui raperda APBD Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2026 untuk diparipurnakan dan ditetapkan menjadi raperda APBD Kota Bandar Lampung. Izin Pak Sektor, ada mengenai anggaran pemerintah daerah Kota Bandar Lampung serta pendapat akhir fraksi. Maka Badan Anggaran menyimpulkan bahwa raperda APBD Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2026 telah memenuhi prinsip peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara rinci, postur APBD Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2026 terdapat pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan ini. Rekomendasi: berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas, Badan Anggaran mereka kiranya rancangan peraturan daerah Kota Bandar Lampung tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Penutup. Sidang paripurna Dewan yang saya hormati, demikian laporan Badan Anggaran terhadap rancangan peraturan daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD tahun anggaran 2026.
Waalaikumsalam. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Waalaikumsalam. Pada tanggalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung. 1. Haji Vera Sugiarta SD Ketua. 2. Haji Sri Effendi SHMA Wakil Ketua 1. 3. Afrizal SD Wakil Ketua 2. 4. Haji Miadi SPMN Wakil Ketua 3. Asroni Pasla 5. Asroni Pasla SPDMN Anggota. 6. 7. Rijali Andrian SE Anggota. 8. Saya sendiri Badri Yusuf Esa Anggota. 9. Agus Sumandi AND Anggota. 10. Haji Agus Widodo SDG Anggota. 11. Muhammad Sohada SD Anggota. 12. Angga Wijaya Praja SCMM Anggota. 13. Tigeri Prabowo Anggota. 14. Haji Mustini SHMA Anggota. 15. Dedi Yudita SE MSI Anggota. 16. Dan Asnawi Anggota. 17. Rahman Abri Ditya SHMA Anggota. 18. Hetri Friska SH Anggota. 19. Insinyur Indrawan Anggota. 20. Agung Jamil Al-Fakar Al-Mutar Anggota. 21. Emrolan Nova Esos Anggota. 22. Haji Agus Manalir SCMM Anggota. 23. Rizky Imardi Esa Anggota. 24. Haji Edison Hajar SE Anggota. 25. Haji Herwansyah SE Anggota. 26. Haji Tri Pariono Esos MM Sekretaris. Saya ralat anggota Dewan yang hadir 35 orang dan 34. Suruh bicara pada yang terhormat Bapak Badri Yusuf SH yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan pada dengan